Ini maksud Anda 140 bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ya, menterinya. sesuai dengan undang-undang mereka adalah pengguna anggaran, you know. I know. Ya. Tapi Anda nggak nyambung. Mereka adalah pengguna anggaran sebagai anggota partai Anda itu yang nggak masuk nyambung. dalam kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan Nggak politik. bisa, Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak? Siapa APBN? pengguna presiden? Loh, Enggak penggunaan ada. anggaran nomenklatur itu ada aturannya, Pak, bukan kayak duit di Kamu kantor. udah kerja di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Kayaknya Kerja. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya Kalau di presiden tempatmu mungkin tidak bisa. jangka. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran Presiden- ada proses, paham nggak? Ada Presiden audit, pun tidak ada bisa inspektorat. jangkau kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi. Bisa dong. Presiden, Kan kepala pemerintah. kepala Tapi pemerintahan. kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya Anda tahu nggak kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya Nah, apa makanya. dulu nih? Jadi kita Jadi, relevan. jadi Anda itu begini, nanya. jangan keluar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan perdebatan panas antara Natalius Pigai yang adalah Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM dengan Deddy Sitorus, kader dari PDI Perjuangan. Perdebatan ini terjadi karena permintaan dari Pigai mengenai anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia itu harus 20 triliun dari yang semula adalah 60 miliar rupiah. Tentu semua orang tidak terima dan pernyataan dari Pigai ini menuai kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Kok butuh dana sebanyak itu di Kementerian Hak Asasi Manusia ini? Kalau di Pigai misalnya satu menteri dengan anggaran 20 triliun, kalau dikalikan dengan puluhan menteri, jadinya masyarakat ini mau hidup dari mana? Karena APBN itu uang dari masyarakat, uang dari rakyat Indonesia. Mungkin inilah kenapa beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan bahwa kalau mau minta anggaran itu harus masuk di akal, harus benar-benar detail. Baru menjadi menteri belum sampai seminggu rasanya, tetapi Natalius Pigai sudah berkoar-koar bahwa anggaran untuk Kementerian HAM ini harus 20 triliun rupiah. Inilah perdebatan sengit antara Natalius Pigai dan Deddy Sitorus di acara Indonesia Lawyers Club. Mari kita simak bersama-sama. Dikasihnya 64 miliar, tapi maunya 20 triliun. Ini sebuah polemik yang kini jadi sorotan publik. Ya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang belum 1 minggu dilantik Presiden Prabowo soroti anggaran kementeriannya. Menteri Pigai minta anggaran lebih karena ingin membangun Universitas HAM bertaraf internasional dan kesadaran HAM. Apakah realistis? Atau bikin dompet negara tipis? Kenaikan anggaran yang diminta Pigai bertujuan agar pembangunan di bidang HAM dapat maksimal. Namun menurut ex-jubir Presiden SBY Dino Patijalal, permintaan Pigai tak masuk akal. Ia menilai anggaran jumbo itu tak sesuai dengan kementerian yang baru dibentuk, bahkan program Kementerian HAM masih belum jelas arahnya. Daripada buang-buang anggaran, Dino menyarankan kepada Pigai untuk tetap menjaga kredibilitas kementerian dan Presiden Prabowo. Pigai langsung merespons, alasannya ingin anggaran 20 triliun karena ingin membangun Universitas HAM bertaraf internasional dengan pusat studi HAM seperti Eropa, Afrika hingga Amerika. Juga laboratorium HAM termasuk forensik hingga rumah sakit HAM. Pigai juga ingin membuat kadar HAM atau kesadaran HAM di 78.000 desa dan masih banyak lagi hal lainnya. Menurut Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir, penambahan anggaran bisa dipenuhi jika angkanya masuk akal dan sesuai kondisi keuangan negara. Gimana menurut kawan inilah? Mana yang perlu didahulukan? Benahi dulu pelanggaran HAM atau pembangunan Universitas HAM?
Kita tukar pikiran di kolom komentar. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Bingung saya. Iya. Nah, jadi sekalian saya ingin soal keduanya sebenarnya juga untuk membantah sebuah cara pandang yang menyesatkan sekali kalau kemudian nggak ada yang bantah. Tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh, nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM, sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, Baik. taat. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan di sepeda. Lah bukan, tadi kan omongan Anda kalau Anda Kalau tidak Anda setuju tidak keluarlah dari negara ini, percaya kepada bikin negara yang sendiri. Kita hasilkan Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya, Anda sudah Kan orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Bingung saya. Iya. Mari kita buat Oh, diskusi Anda ini. ngajarin sih. Pak. Emang kamu Bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Walhi, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Emang kamu terkenal sebagai Loh, bukan soal itu, tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum? Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak, bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke. Oke. Kayaknya Jangan jauh-jauh lagi. saya lanjutkan ya, karena saya ingin membuat diskusi ini lebih fokus dan tidak kemana-mana dan tidak asal potong. Karena walaupun kelihatannya keren untuk memotong-potong, tapi kan diskusinya harus fokus gitu. Jadi kita balik dong ke persoalan sebenarnya. Ini kita lagi membicarakan soal pemilu. Kalau jadi yang menurut saya diskusi kita, apalagi Bang Karni yang saya kira tentu saja sudah sangat kita kenal sebagai orang yang mengangkat isu-isu yang penting seperti ini, sebenarnya tidak mempersoalkan siapa yang menang. Saya yakin sekali. Debat panas, orang ini sebut Megawati tidak ada pengalamannya. Ya, apakah posisi legal standingnya Megawati ada? Tidak ada. Karena tidak ada pengalaman di Indonesia. Saya mau kasih contoh. Kenapa Haris dan Maksudnya Fathia ada pengalaman gimana? Enggak, Anda tidak tahu dengan hukum. Kenapa Haris dan begini? Kenapa Haris dan Fathia tidak minta tidak punya begini? pengalaman? Rakyat biasa pun boleh jadi amikus kurai. Dari Di mana statusnya ada sebagai larangannya? ketua umum partai tidak Di mana bisa. ada larangannya? Ibu Mega tidak boleh jadi amikus Sebagai kurai. ketua umum Loh, partai tadi tidak Anda bisa. bilang tidak ada pengalamannya. Maksudnya Ibu Mega tidak ada pengalamannya apa? Pengalaman Anda apa? Saya tanya. Oke, biar Nggak, kasar jawab. Anda Anda ngomong. belum dengar di Nggak, Indonesia kamu dulu omonganmu. setiap individu Maksud itu Anda Ibu perlu Mega tidak punya pengalaman itu apa? legal hukum di Indonesia. Jawab dulu pertanyaan saya. Dengar dulu. Yang Anda maksud Legal. Ibu Mega tidak punya pengalaman apa? Pengalaman apa? Apa? Anda lari. Nggak, saya Itu tanya, pernyataan jawab. Anda sendiri. Jawab dulu. Dengar dulu pernyataan saya. Makanya saya Di tanya, Indonesia, Anda bilang Ibu Baby. Mega tidak punya pengalaman. Oke. Jelaskan dulu itu. Titik dulu di Anda tengah. lanjut. Anda anggota DPR apa? Sebentar. Lu bukan siapa-siapa. Dengar dulu. Dengar dulu. Ya, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke pemirsa sekalian terkait dengan perdebatan sengit antara Natalius Pigai dan Deddy Sitorus. Saya secara pribadi menilai bahwa statement atau pernyataan-pernyataan dilontarkan oleh Natalius Pigai ini memang sangat frontal ya. Buktinya ketika beberapa kali diserang oleh Deddy Sitorus, Natalius Pigai tidak mampu berkata apa-apa. Hal serupa semestinya tidak terjadi oleh seorang Natalius Pigai dengan jabatannya adalah seorang Menteri Hak Asasi Manusia. Sangat disayangkan. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak Prabowo Subianto selaku orang nomor 1 di bangsa ini ketika melihat kualitas menterinya seperti ini?
mengeluarkan pernyataan ceplas-ceplos, pernyataan-pernyataan kontroversial yang pada akhirnya hanya menimbulkan kegaduhan. Saya berharap bahwa siapapun kita dengan jabatan apapun, alangkah eloknya kita mengeluarkan pendapat-pendapat itu dengan bijak agar tidak menyinggung antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Itu adalah komentar singkat dari saya. Dan semoga saja ini bisa menjadi catatan penting untuk seorang Bapak Prabowo Subianto yang adalah orang nomor satu di bangsa ini, yang sudah memberi kepercayaan kepada Bapak Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia ini. Jangan sampai pernyataan-pernyataan blunder seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena itu sangat tidak diinginkan dan pastinya akan sangat merugikan kualitas dari Kementerian Hak Asasi Manusia itu sendiri. Pemirsa sekalian, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini bisa berguna bagi pemirsa di mana saja kalian berada. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.